Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Dahadianri Family. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun berada, diberikan kelancaran, kesehatan, dan kemudahan di setiap urusannya ya, amin. Dan yang baru saja bergabung, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, serta nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi selalu seputar rumahku. Oke, video kali ini aku nggak bahas tentang perumahan ya, tentang kegiatan aku sehari-hari di rumah, terus juga kegiatan seputar rumah, terus masak ataupun belanja bulanan. Tapi kali ini aku ingin bahas tentang program hamil. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya awal cerita. Dan ini pengalaman pribadi aku sendiri, dan aku tuh ingin banget share ke teman-teman sebagai bukan maksud untuk ria ataupun maksud yang lain, tapi untuk semangat teman-teman pejuang garis 2. Cerita dari pengalaman aku itu nikah di bulan Juli 2018, jadi sekitar 5 tahun, hampir 6 tahun ya. Bulan depan itu aku udah 6 tahun pernikahan. Sebelum menikah itu siklus haidku lancar teman-teman. Biasanya tuh sebulan sekali, atau kalau misalnya banyak kegiatan di luar atau kecapean gitu, biasanya aku 1 bulan tuh 2 kali. Pokoknya yang penting gak pernah yang namanya telat datang bulan gitu, selalu datang walaupun ke sebulan 2 kali atau sebulan sekali gitu ya. Terus selesai menikah itu jelang 2 bulan pernikahan, siklus haid aku tuh langsung nggak lancar. Biasanya tiap bulan nih selalu rutin, ini haidnya tuh jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan pernah 6 bulan sekali gitu. Terus akhirnya aku dari awal pernikahan tuh, dari 1 tahun pertama pernikahan, aku udah langsung datangin ke Objin gitu ya. Aku tuh buat konsultasi perihal siklus haid aku gitu. Nah ternyata pas hari pertama pengecekan, aku kan di USG dan diobservasi segala macam. Ternyata katanya aku tuh kelainan hormon aja gitu, kelainan hormon, jadi nanti akan sembuh sendiri. Terus waktu aku awal menikah itu berat badan aku 65 kilo teman-teman. Nah cuman kata dokternya aku tuh kelainan hormon di dokter yang pertama. Akhirnya aku dikasih obat, dan gak lama dari situ aku langsung haid. Tapi jelang 2 bulan kemudian itu aku langsung haidnya gak teratur lagi, dan balik lagi seperti sesudah menikah gitu, yang jadi 2 bulan sekali, jadi 3 bulan sekali. Setelah 1 tahun pernikahan, haid aku siklusnya tuh masih belum lancar teman-teman, dan berat badan aku itu jadi naik drastis. Yang tadinya 65 kilo jadi 75 kilo, dan itu haidnya makin gak karuan deh, sampai 6 bulan aku gak haid. Akhirnya aku datang lagi ke dokter Objin, tapi berbeda dokter. Pas aku datang ke dokter Objin di USG, dan ternyata katanya peranakan aku, saluran yang buat pelurukan haid gitu ya, itu ketutupan sama lemak katanya gitu. Nah tugasnya aku harus menurunkan berat badan dari yang 75 jadi 60 kilo. Berarti kan berat badan aku sebelum menikah, bahkan harus lebih turun lagi sebelum menikah gitu ya. Jadi aku harus diturunin 60 kilo. Lalu aku memang diet dan berhasil turun 3 kilo. Tapi after diet itu aku malah naik jadi 5 kilo gitu teman-teman. Aku nggak tahu salahnya di mana, mungkin karena asupan gizinya ya masih salah gitu, jadinya aku turunnya 3 kilo naiknya 5 kilo gitu. Terus di pernikahan tahun kedua dan ketiga itu tekanan dari luar udah pasti ada ya. Untungnya sih dari dalam, dari pihak keluargaku dan keluarga suami itu nggak ada yang namanya nanya itu kapan hamil, kapan punya anak gitu. Alhamdulillahnya nggak ada yang kasih tekanan kayak gitu. Tapi tekanan dari pihak luar sih yang kasih tekanan kapan punya anak, kapan ini. Pokoknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin down gitu ya. Itu di pernikahan di tahun kedua dan ketiga. Ya kalau seandainya kita bisa menciptakan, itu pasti kita langsung ciptain dong gitu, bayi selucu itu gitu. Cuma kan kalau misalnya Allah belum memberi, kita mau berkata gimana ya kan. Nah terus pas di pernikahan ketiga, tahun ketiga,
itu aku coba datang lagi ke Objin. Akhirnya aku benar-benar promil di sana, karena pas di sana itu aku dibilang aku dinyatain PCO awalnya. Dan pas PCO aku dikasih obat seperti biasa ya, peluru head, terus membesarkan sel telur seperti itu. Jadi itu PCO itu sel telurnya banyak tapi kecil-kecil seperti itu, dan itu masih bisa untuk ditangani oleh kedokteran. Hamil secara alami itu masih bisa, infonya seperti itu. Oke, akhirnya aku dikasih obat peluru head, terus dikasih obat pembesar telur. Tapi bulan depan aku head, bulan depannya enggak, dan seterusnya enggak. Tapi setiap aku tes pack itu selalu negatif. Bahkan itu tes pack itu udah puluhan bahkan ratusan ya yang aku beli. Karena aku belum head dan tes packnya juga masih negatif terus, akhirnya aku coba lagi datang ke Objin di tahun yang sama. Lalu ternyata aku naik level dari yang sebelumnya PCO, aku dinyatain jadi PCOS. Jadi itu hormon laki-lakinya lebih besar dibanding hormon perempuannya gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener kalau misalnya ingin hamil itu harus bener-bener pantauan dari dokter, infonya seperti itu. Oke, jadi aku datang di hari pertama head. Hari pertama head aku datang, dicek sama dokternya, terus dikasih obat, dan di hari ke-10 atau ke-11 aku harus datang lagi untuk cek telurnya itu ukurannya berapa gitu ya. Nah, pas aku hari ke-10 hari ke-11 aku datang, itu sel telur aku dari yang tadinya 0,7 cm itu naik jadi 1,4 kalau nggak salah, 1,4 cm. Nah, idealnya itu 2,1 gitu ideal untuk bisa dibuahi kan. Nah, terus hari ke-14 aku harus datang lagi buat cek sel telur kalau misalnya telurnya besar. Jadi kalau misalnya telurnya sudah mencukupi untuk dibuahi, maka kita akan dikasih jadwal untuk HB gitu ya, untuk HB dengan suami. Nah, pas hari ke-14 aku datang kembali, ternyata sel telurku cuma 1,7. Oke. Nah, dokternya bilang, oke, berapa hari lagi, coba 3 hari lagi datang lagi ke sini ya buat cek sel telur, karena telurnya baru responnya 1,7 padahal dosisnya udah ditambah, katanya seperti itu. Lalu pas hari ke-14 aku datang, ternyata itu kan tinggal final banget ya, tinggal final telur aku ukurannya berapa gitu ya. Ternyata dokternya itu dipindah tugaskan ke luar daerah, kalau nggak salah tuh ke Papua gitu deh kalau nggak salah. Itu dia pokoknya harus pindah tugaskan ke luar daerah. Dan kalau yang namanya promil itu dia nggak bisa langsung lanjutan dari dokter A ke dokter B. Jadi harus benar-benar kalau misalnya pergantian dokter, kita harus mulai lagi dari nol. Bayangin teman-teman, itu udah di titik akhir, pengen lihat telurnya udah besar ya berapa, terus jadwal HB-nya kapan, tinggal seperti itu aja. Ternyata dokternya pindah tugas, akhirnya harus mulai lagi dari nol. Dan saat itu aku udah mulai kayak lelah gitu ya. Lelahnya tuh karena lelah dari biayanya juga, waktunya juga, karena kan aku kerja, jadi untuk ngambil libur-libur seperti itu kan sulit ya. Jadi akhirnya aku stop sampai di situ karena aku udah mulai merasa lelah teman-teman. Aku promil yang tradisional, aku itu mulai pijet sama yang ibu-ibu pijet buat bayi, buat yang program hamil gitu. Karena dari beberapa temanku dan saudaraku itu ada yang selesai dipijat langsung hamil seperti itu. Aku coba di situ, terus aku juga coba kurma muda, terus rempah-rempahan gitu. Udah gitu juga aku mandi hujan. Jadi mandi hujan itu setiap hujan turun aku sama suami itu langsung mandi teman-teman ya. Tapi dilihat juga ya, kalau misalnya malam, terus kalau misalnya juga petirnya besar itu enggak. Jadi kita kondisionalin aja kalau misalnya lagi hujan. Kebetulan perumahan aku itu kan masih sepi, jadi masih enak gitu buat kita mandi hujan-hujanan gitu di tengah jalan. Dan itu setiap hujan kita lakuin karena ya salah satu ikhtiar gitu, apa aja kita lakuin yang penting bisa hamil. Tapi ternyata segala upaya dan
usaha yang udah kita lakuin belum membuahkan hasil juga nih teman-teman. Lalu di tahun 2023 itu aku udah mulai benar-benar full, benar-benar nggak ngelakuin apa-apa. Yang program hamil yang katanya harus ini, katanya harus itu aku udah nggak ngelakuin lagi. Jadi aku udah pasrah aja. Cuman di bulan Februari 2023 itu aku udah tiba-tiba kayak pengen banget coba konsultasi lagi ke dokter gitu ya. Nah akhirnya aku datanglah ke salah satu dokter OB-GYN ternama. Aku datang ke sana, cuman aku nggak diobservasi segala macam, jadi kita cuma konsultasi aja. Dan dokternya itu udah tahu riwayatnya, jadi infonya sekarang berarti yang harus ditugaskan adalah suami. Jadi suami harus analisa sperma gitu. Cuman karena di situ rumah sakitnya baru gitu ya, maksudnya cabang baru, jadi dia belum ada yang namanya lab buat cek sperma. Jadi harus ke rumah sakit pusatnya di kota Bekasi gitu. Nah akhirnya aku dikasih surat rujukan buat cek sperma. Cuman selesai pulang dari rumah sakit aku diskus sama suami. Aku pikir kalau misalnya kita cek sperma dan hasil spermanya itu dibawa ke rumah sakit, berarti kan setelah itu kita harus observasi si wanitanya dong. Dan di wanitanya ini tahapnya banyak banget teman-teman yang saya tadi infokan. Itu ada hari pertama head datang, terus hari ke-10 datang, terus hari keberapa lagi datang buat cek ukuran telurnya gitu. Karena aku mikirin jumlah biaya dan anggaran yang harus kita keluarkan, makanya kita berdua untuk meng-hold dulu gitu. Jadi kita sambil nabung dulu aja buat nanti biar gak bolak-balik atau biar gak putus di tengah jalan. Akhirnya di tahun 2023 itu kita benar-benar gak promil sama sekali selesai konsultasi ke rumah sakit tersebut. Akhirnya kita benar-benar menikmati hidup, benar-benar gak mikirin yang namanya keturunan gitu ya. Walaupun sebenarnya ketar-ketir, cuman kita udah kayak mengikhlaskan aja, udah kayak pasrah aja. Pasti Allah akan kasih kalau memang sudah waktunya yang tepat gitu. Nah selama 1 tahun itu kita benar-benar kayak jalan-jalan, benar-benar kayak makan-makan, pokoknya benar-benar lepas dari itu semua. Dan di Oktober 2023 tiba-tiba aku head. Setelah selama itu aku nge-head, aku head. Jadi aku tuh head terakhir itu di Maret, April, Mei aku head di tahun 2023. Tapi di Juni, Juli, Agustus, September itu aku nggak head teman-teman. Dan di Oktober 2023 aku head. 2023 aku head, terus November aku nggak head lagi. Nah Desember aku head. Dan di Desember itu headnya bener-bener banyak gitu ya, bener-bener berapa hari ya, sekitar 8 hari gitu aku head. Biasanya siklusnya cuma 4-5 hari, ini sampai 8 hari. Dan di Januari, Februari, Maret itu aku nggak head sama sekali. Cuman aku udah nganggapnya ya udah biasa aja gitu kan, karena emang udah sering telat head gitu. Jadi aku emang nggak menanyakan dan nggak buat test pack gitu. Pokoknya dari 2023 itu aku benar-benar gak test pack sama sekali gitu. Karena kalau misalnya tahun sebelumnya itu aku selalu test pack gitu. Itu kalau dikumpulin bisa ratusan kali teman-teman. Dan hasilnya selalu garis 1. Nah terus di Januari itu aku tiba-tiba jatuh dari motor karena menghindari ibu-ibu yang mau menyeberang. Jadi aku jatuh dari motor dengan posisi tengkurap gitu ya. Nah cuman aku nggak ngerasain gimana-gimana. Terus di bulan Februarinya qadarullah mamaku masuk rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi dan pembuluh darahnya pecah, jadi harus dibawakan ke rumah sakit. Dan itu aku sama suamiku pagi-pagi ngegendong mamaku nih ke kamar, terus ke mobil buat dibawa ke rumah sakit ya kan. Itu aku gendong-gendong. Nah terus di bulan Februari itu pada saat mamaku masuk rumah sakit itu 2 hari 2 malam aku nggak makan, nggak tidur, karena bener-bener kepikiran ya kan, mamaku masih di ICU, aku nggak bakal bisa buat makan minum segala macam gitu. Sampai akhirnya aku bisa makan minum setelah mamaku sadar. Lalu
di bulan Maret, di awal bulan Maret, kantorku ada acara outing atau jalan-jalan ya. Jadi kita jalan-jalan dan sepanjang 3 hari 2 malam, dan selama 3 hari 2 malam itu kita acaranya ada 1 hari full yang acara outbound. Jadi bener-bener kayak rafting, kayak flying fox, terus arung jeram, terus macem-macem deh pokoknya itu. Dan itu semua wahana aku mainin, aku bener-bener aku mainin full. Aku bener-bener nggak tahu karena pada saat itu ternyata aku sedang hamil gitu ya. Nah terus seminggu setelah pulang outing, aku tuh langsung drop, itu badan bener-bener drop, dan aku sampai nggak masuk kantor itu kurang lebih 1 minggu aku nggak masuk kerja. Jadi tuh aku bener-bener bed rest, terus sampai disuntik berkali-kali sama dokter. Aku ngerasanya cuman kayak kecapean gitu aja ya. Sampai semua makanan yang masuk, minuman yang masuk itu selalu dikeluarin, sampai sempoyongan segala macem ya kan. Nah karena udah seminggu aku nggak masuk kerja, aku tuh udah mulai nggak enak gitu kan. Jadi aku paksain lah masuk nih. Pas aku masuk kantor, di kantor itu aku muntah parah, akhirnya aku izin pulang dan dijemput sama adik ipar aku ke rumah sakit, langsung dibawa ke IGD. Dan di IGD itu udah ada mama mertuaku yang nungguin gitu kan. Akhirnya di sana aku disuntik, diambil darah, terus diinfusnya juga infus asam lambung gitu ya, infusnya karena dikiranya kan aku asam lambung, jadi dikasih biar gak kekurangan cairan gitu. Nah selesai diinfus segala macam, sorenya hasil lab keluar nih. Dan dokternya mengatakan aku tidak ada penyakitnya, jadi boleh diizinkan pulang tanpa lanjutan untuk dirawat inap. Tapi aku bilang ke dokternya, dok, tapi ini saya minum aja keluar lagi dan ini bener-bener lemes banget, aku bilang gitu. Akhirnya sama dokternya dibilang, ibu udah telat head belum, katanya. Aku bilang udah, aku memang sering telat head, dan sekarang udah nggak head udah 2 bulan 3 bulan, aku bilang gitu. Terus kata dokternya, ya udah coba pipis dulu ya, kita cek urin, kata dokternya. Aku cek urin, terus aku disuruh tunggu hasil labnya lagi kurang lebih 1 jam. Setelah cek labnya keluar itu, ternyata dokternya bilang, Pak, Bu, ini memang gak ada penyakitnya, tapi ibu mual-mual seperti ini karena memang ibu sedang hamil. Aku langsung shock dong, hamil, aku langsung kayak gitu, karena kan kayak mimpi tengah hari bolong gak sih dengar kabar bahagia gitu. Pas aku nengok ke kiriku, suamiku udah berurai air mata gitu ya, udah nangis dia. Cuman aku tuh akhirnya diperbolehkan pulang. Nah pas pulang itu aku masih kayak gak percaya hamil, takutnya PHP gitu kan, karena aku cuma keluar hasil lab, padahal kan hasil lab itu emang bener-bener hasil yang akurat ya. Akhirnya aku dibeliin lagi nih test pack buat test pack pribadi di rumah. Pas aku test pack, ternyata itu garis 2 dan itu langsung merah banget, langsung bener-bener jelas banget, terang banget ya kan. Akhirnya besoknya aku carilah klinik yang ada USG-nya, karena kebetulan itu tanggal merah dan banyak yang pada tutup. Dan pas aku USG ternyata itu usia kandunganku udah jalan 3 bulan, dan itu adik bayinya udah gede banget. Tidak, dari situ aku baru percaya kalau misalnya ternyata aku hamil gitu ya. Nah dari situ aku langsung kayak percaya bahwa Allah akan mengasihi kita, Allah akan memberi kita itu di waktu yang benar-benar udah tepat, yang di waktu yang benar-benar kita memang udah saatnya untuk mendapatkannya gitu. Dengan riwayat yang PCOS aku ini, aku bisa hamil secara alami tanpa aku program apa-apa, tanpa aku ke dokter kemana, ke ini kemana gitu kan. Itu bener-bener 4 tahun terakhir aku tuh berusaha untuk mendapatkan buah hati tapi belum berhasil. Ternyata di tahun
keenam, di saat aku udah mengikhlaskan semuanya, di saat aku sudah mempasrahkan semuanya oleh Allah, ternyata Allah memberi kado yang begitu benar-benar indah gitu ya. Ditambahkan apalagi riwayat sebelum aku hamil itu, aku jatuh dari motor, terus gendong-gendong mamaku, terus juga outbound. Masya Allah. Alhamdulillah banget gitu kalau misalnya adik bayinya tuh kuat. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan buah hati atau yang PCOS sama seperti aku, itu percaya pasti suatu saat teman-teman akan mendapatkan kado terindah yang Allah kasih. Tetap semangat, tetap ikhlas, tetap pasrah, pokoknya jangan sampai menyerah, karena suatu saat kalian pasti akan mendapatkan itu. Dan itu semua usaha yang Allah akan lihat usaha kita gitu ya. Dan aku tuh pokoknya tetap semangat terus buat teman-teman pejuang garis 2 dimanapun teman-teman berada. Gak usah dengerin apa omongan orang, karena kalau kita dengerin omongan orang gak akan ada habisnya. Jadi yang tahu tentang kita, yang tahu tentang hubungan kita, ya kita berdua gitu ya. Jadi gak usah dengerin apa kata orang, kenapa udah segini belum hamil, kenapa ini. Emang awalnya itu kepikiran banget, cuma lama-lama coba abaikan aja, karena itu pasti walaupun nggak kita pikirin, tapi tetap aja suatu saat itu akan terbenak, akan terbesit di hati kita gitu. Kalau misalnya omongan orang, karena omongan orang tuh lebih tajam ya. Jadi buat teman-teman cuekin omongan orang, tetap semangat, tetap berusaha, pokoknya ikhlasin sama Allah. Apabila Allah sudah berkata kun fayakun, maka terjadilah itu. Pokoknya selalu percaya Allah akan kasih di waktu yang tepat. Oke teman-teman, itu aja cerita pengalaman aku, perjuangan aku untuk mendapatkan buah hati selama 5 tahun ini. Dan doain biar aku dan bayiku sehat selalu hingga persalinan nanti. Bye teman-teman. Assalamualaikum.